Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana upaya kita hari ini dalam menjaga kehidupan rohani kita? Apakah kita semakin antusias setelah mendengar khotbah-khotbah minggu pertama, minggu kedua, semakin berjaga-jaga, atau kita semakin, udahlah cuek aja, toh nanti semuanya akan berlalu, seperti itu. Apakah kita sudah menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, dengan cara menjaga kerohanian kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa, supaya semuanya itu terisi. Karena 3 poin ini penting sekali. Dalam pelajaran spiritual formasi di STT, itu ada mata kuliah spiritual formasi atau formasi spiritual, khususnya di tingkat 1 biasanya, itu mengajarkan bagaimana supaya menjadi hamba Tuhan itu 3 hal ini harus diisi terus. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan berpuasa. Inilah senjata utama kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar bagaimana kita mengetahui bahwa segala sesuatunya akan tiba lewat firman Tuhan dari Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Sudah ketemu? Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Saya akan membaca buat kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak budaya di dunia ini memiliki cara dalam menghitung waktu yang berbeda. Saya kasih contoh ya, orang Cina punya waktunya sendiri. Itu sebabnya ada tahun baru Cina. Orang Islam juga demikian. Mereka ada tahun barunya sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Ada pula tahun baru Jawa, satu Suro. Selain itu, tentu juga ada tahun baru yang lebih universal, yang dimulai pada tanggal 1 Januari. Dan semua orang merayakannya, bahkan orang Kristen juga merayakan tahun baru itu. Saudara, ternyata orang Kristen juga punya tahun barunya sendiri. Dan itu dimulai sejak minggu Advent pertama di awal Desember. Ini untuk pengetahuan kita. Karena kalender gerejawi memang selalu diwarnai oleh Advent. Biasanya itu dimulai dari Advent, urutannya Bapak Ibu ya, Advent, Natal, nanti ada namanya Epifani, kemudian masuk ke lingkaran Paskah, Pentakosta, lalu minggu-minggu biasa yang panjang, dan berakhir tepat 1 minggu sebelum minggu Advent tahun berikutnya. Nanti berputar lagi seperti itu. Itu tahun kalender gerejawi. Advent, Natal, Epifani, Paskah, Pentakosta, dan minggu-minggu biasa yang panjang, dan balik lagi ke Advent. Itu hitungan tahunnya gereja. Saudara, Injil Markus pasal 13 ini menyuguhkan kita dengan satu kata kunci penting yang diulang sebanyak 4 kali, yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Masalahnya terletak pada bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen berjaga-jaga. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita memaknai kata berjaga-jaga itu. Saudara, saya selalu terkesima
kalau ada orang Kristen yang mengaku punya kemampuan khusus untuk mengetahui kapan akhir zaman akan datang. Kadang-kadang saya berpikir hebat juga dia, punya hubungan khusus apa dengan Tuhan. Alkitab saja mengatakan bahwa anak sendiri nggak tahu kapan datangnya itu. Gitu ya. Kelompok semacam ini sangat laku. Dan sudah sangat sering muncul di sepanjang sejarah kekristenan. Kita sering mendengar kelompok-kelompok yang dengan gegabah mereka-reka berdasarkan ayat-ayat Alkitab mengenai tanggal pasti Kristus datang kembali. Saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu ingat, namanya William Miller. Dia memprediksi Kristus datang pada 22 Oktober tahun 1844. Biasanya orang teologi tahu ini kalau belajar sejarah. Pada awal tahun 80-an, di kota Yogyakarta dihebohkan dengan sebuah sekte yang mengharuskan pengikutnya menjual semua miliknya dan menunggu satu tanggal tertentu yang mereka percayai menjadi saat Kristus akan datang kembali. Ada satu keluarga dengan 2 anak yang sangat percaya dengan pemimpin sekte ini. Karena percaya, mereka menjual semua barang-barang mereka dan membagikan harta mereka kepada yang melakukan bunuh diri massal. Pada tanggal 18 November 1978. Hari itu tepat pada tanggal yang mereka percayai bahwa Kristus datang. Sebanyak 914 orang mati dalam peristiwa tersebut. Saya kadang-kadang bingung kok mau percaya. Kemudian ada namanya lagi Ranting Daud atau Davidian Branch yang dipimpin oleh David Kores. Juga melakukan bunuh diri massal bersama dengan 75 anggotanya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti ini. Makanya saya rindu jemaat JKYOM itu harus mengerti, harus belajar. Kalau enggak nanti kita disesatkan kalau ada nanti misalnya ya orang bagus, keren, tinggi, ganteng, banyak hartanya mengajak Bapak Ibu ikut kelompoknya, alirannya. Dan Bapak Ibu percaya dengan kata-katanya. Diajak berkumpul bersama-sama, tiba-tiba suatu hari diajak melakukan hal tersebut, bunuh diri massal, loncat dari lantai 5 sama-sama semuanya. Karena mempercayai kata-katanya. Itulah gunanya kita sebagai pengikut Yesus punya pengetahuan. Supaya apa? Pengetahuan itu menjaga kita. Pengetahuan Alkitab yang benar, pengetahuan Alkitab yang diberikan, itu harus kita waspadai Bapak Ibu. Karena gampang sekali diputarbalikan. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, bahaya kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kelompok-kelompok ini bisa ditemui mulai dari yang sangat radikal. Dengan menganjurkan bunuh diri massal untuk menyambut Tuhan sampai yang lebih halus. Namun intinya, mereka sangat percaya pada tanggal tertentu. Atau setidaknya tahun tertentu saat Kristus datang kedua kalinya. Buku-buku sejenis ini masih banyak beredar di kalangan Kristen. Hal yang mengagumkan adalah bahwa mereka bisa mengaku tahu persis kedatangan Kristus. Bagaimana caranya mereka bisa nebak kedatangan Kristus? Padahal di ayat 32, Kristus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Makanya kalau ada orang Kristen yang bisa mengetahui hal itu, luar biasa, dia berarti punya hubungan khusus dengan Bapa di surga. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ini adalah cara menafsir Alkitab pertama. Kalau kita mau belajar yang lebih serius lagi. Ada cara menafsir Alkitab pertama, kata berjaga-jaga itu dengan mereka-reka secara pasti tanggal kedatangan Kristus.
Ini sikap ekstrim pertama. Sikap ekstrim yang kedua justru kebalikannya, yaitu dengan bersikap terlena dan tidak berjaga-jaga. Sikap ekstrim pertama, mereka mereka pasti datang kapan. Sikap ekstrim yang kedua, mereka terlena dan tidak berjaga-jaga. Mereka yang menganut sikap ini kerap menghadapi hidup yang berat dan penuh kesengsaraan. Sikap yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Lantas mereka memilih untuk ya udahlah menyerah saja. Putus asa dan tidak lagi punya semangat untuk hidup. Dan terhadap mereka ayat 36 ini menandaskan apa? Jangan tidur. Gitu saudara. Saya sejak kejadian tahun 2020 kalau saya nggak salah ya, yang banjir besar di Harapan Indah yang saya alami itu 2020 ya. Itu sekarang sampai hari ini saya kalau hujan tuh jaga-jaga terus. Karena saya nggak mau terulang kejadian ini. Dan itu sangat tidak enak banget. Sejak kejadian itu sampai sekarang jaga-jaga waspada kalau hujan. Kalau hujan langsung keluar rumah, lihat got, lihat semuanya, lihat grup WA apakah ada sesuatu yang menakutkan atau tidak. Saudara, kalau kita tidak menyadarinya, kita tidak mau belajar, kita tidak mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan, maka rohani kita makin lama ya makin kering. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tubuh kita ini kadang kalau capek ingin tidur aja. Waktu 2 pagi kemarin saya sharing sama Pak Budi ya. Pak Budi ini luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Jam 11 selesai dagang, dia bilang sama saya, di dalam capeknya tubuhnya Pak Budi yang sudah berusia 60 ke atas, dia masih meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Itu udah jam 12, sementara kita kadang yang muda ini, jam segitu udahlah capek, besok aja lah bacanya. Saya salut loh, luar biasa. Kekuatan dari mana kalau tidak ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah saudara, dari situ kita belajar bahwa membaca firman Tuhan tidak mengenal usia. Tua, muda, anak-anak harus serius membaca firman Tuhan dari hari ke hari. Bahkan di grup WA guru-guru PAK di Jakarta Selatan, kami guru-guru agama Kristen diingatkan oleh Kemenak. Ayo Bapak Ibu guru, ingatkan anak-anak sekolah, jangan terlena baca Alkitab tiap hari. Diingatkan itu, luar biasa sekali. Saudara, kalau begitu, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa memahami kata berjaga-jaga ini dengan benar? Sikap baik macam apa yang harus kita miliki? Kita harus belajar pada hari ini ya. Pertama, saudara ketahuilah bahwa kesukaran hidup pasti selalu akan muncul. Betul? Kesukaran hidup pasti muncul. Entah tahun 1978, 79, 80 dan seterusnya. Entah tahun 2000, 2021, 2022, pasti kesukaran muncul. Markus 13 dipenuhi dengan berita buruk. Kalau Bapak Ibu baca semuanya, pasal 13 ini khotbah tentang akhir zaman dari ayat 1, bait Allah akan diruntuhkan, kemudian di ayat 3, permulaan penderitaan, di ayat 14, siksaan yang berat, dan Mesias palsu, dan seterusnya. Markus ini dipenuhi dengan berita buruk. Apalagi pembaca Markus tidak memerlukan berita buruk itu. Mereka nggak ingin baca ini. Saya ingin berita-berita yang baik bagi hidup saya, supaya saya tidak memikirkan yang buruk itu. Mereka semua sudah tahu, karena mereka sedang dan sudah mengalaminya. Saudara, kita juga sudah dan sedang mengalami. Banyak sekali berita-berita dari surat kabar, dari radio, dari televisi, dihiasi dengan berita-berita semacam ini. Perang contohnya, sudah ada sejak dulu. Kadang-kadang kita kalau melihat perang sesama, langsung mengatakan, yo Yesus sudah mau datang, akhir zaman sudah dekat. Kelaparan dan bencana alam sudah muncul sejak lama. Tapi tiba-tiba kejadian itu datang, kita langsung mengatakan, wah sebentar lagi Yesus akan datang. Penindasan dan ketidakadilan itu sudah ada sejak sejarah awal dunia ini muncul. Karena itu, ketika terjadi sebuah bencana alam misalnya, saudara jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itulah tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Pernah waktu saya nggak salah ya, pernah itu ada kejadian hujan es batu di Jakarta. Orang langsung mengatakan ini fenomena yang baru.
Padahal sebelumnya sudah pernah juga ada hujan es batu, karena kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Maka kita mengatakan, wah Yesus akan datang. Jangan-jangan nanti kita pulang dari gereja ini ada kejadian lain yang kita lihat, kita langsung menyimpulkan. Contohnya kita pulangnya jalanan retak di depan sana, wah kejadian alam apa lagi. Karena kita tidak punya pengetahuan itu. Nah saudara, ini yang pertama. Kesukaran hidup sudah ada dan pasti akan selalu muncul. Jadi jangan kita mereka-rekakan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita harus memahami kata berjaga-jaga dengan benar. Yang kedua adalah, saudara jangan panik dan jangan juga menyerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita panik menghadapi fenomena alam yang terjadi, kita tidak bisa lagi berpikir dengan positif. Apalagi ketika kita mendengar grup WA mengatakan ini, itu, dan sebagainya, kita langsung mempercayai tanpa kita cari dulu kebenarannya. Namun saudara, hadapilah semua keburukan dunia itu dengan tenang. Penderitaan bukan untuk dihindari atau diratapi, melainkan untuk dihadapi. Bukan hanya dihadapi begitu saja, tetapi bahkan dihadapi dengan sikap yang tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Miliki hati yang tenang, berdoa kepada Tuhan, baca firman. Karena kepanikan dan sikap menyerah tidak akan membuat kita mampu menghadapi penderitaan dunia dengan tenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita memahami bahwa kedatangan Kristus bukan untuk menghancurkan dunia, namun justru untuk memulihkan dan membaharuinya. Coba kita buka Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5 itu menegaskan bahwa dalam Wahyu 21 ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Adalah seluruh ciptaan yang sejak semula diciptakan dengan sangat baik. Yang kemudian tercemari oleh dosa manusia. Segala sesuatu itu tidak akan dihancurkan untuk kemudian dimusnahkan. Namun, sekalipun mengalami penghancuran, semata-mata untuk dibaharui kembali. Sebagaimana yang menjadi desain awal Allah yang Maha Kuasa. Penghancuran itu digambarkan dalam Yeremia 18 ayat 4 seperti seorang penjunan yang menghancurkan sebongkah tanah liat untuk kemudian dikerjakan dan dibentuk kembali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita saat ini mempersiapkan diri kita? Apakah kita semua sebagai keluarga GKI Home sudah mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga, berdoa bersama keluarga, membaca kitab suci, doa puasa, mengisi kerohanian kita dengan baik, mengisi terus. Bapak Gembala minggu pertama sudah pernah mengkhotbahkannya ya. Kalau baterai handphone saja lemah, habis kita mau ngecas, bagaimana kerohanian kita yang kosong. Kalau lampu di rumah kita sudah mati, sudah tidak ada lagi kemampuan untuk hidup, kita ganti, bagaimana dengan hidup kita yang sudah mau mati. Gambaran-gambaran itu seringkali datang dalam diri kita, tapi kita kadang-kadang abai. Karena apa? Sudah biasa kita hadapi hal-hal seperti itu. Saudara, ketahuilah bahwa Kristus yang akan datang kembali adalah Kristus yang sama. Yang lahir dan berkarya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ia bukan hanya sebagai hakim, tetapi juga dengan hati yang sama. Hati yang penuh kasih dan pengampunan. Ia datang bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keramahan. Bahkan penulis Yesaya 64 menunjukkan bahwa awalnya Allah tampak sangat marah karena dosa mereka. Tapi di dalam ayat 5b, di situ dikatakan, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Akan tetapi, akhirnya di ayat 8, si penulis sadar bahwa betapapun besarnya kemarahan Allah, Allah yang mereka kenal adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu saudara, si penulis
menegaskan imannya di ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya kecil, saya juga sering buat kesalahan, dan bapak saya kalau saya salah pasti marah. Tapi setelah bapak saya marah, dijelaskan kemarahan karena kesalahan saya apa, dia peluk lagi saya, karena dia sayang sama saya. Itulah yang dilakukan oleh Bapa kita di surga. Dia sangat sayang dengan semua kita yang ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, bukan hanya kita diundang untuk tidak panik, tetapi juga kita harus merespon situasi dengan respon yang sama yang diajarkan oleh Kristus. Respon yang menunjukkan kasih dan pengampunan. Karena apa? Sikap panik atau tertidur memang itu berlawanan. Namun, keduanya sama-sama membuat kita tidak bisa mengasihi. Kristus akan datang kembali, itu pasti. Jadi saudara, mari kita persiapkan diri kita. Jangan panik, jangan terlena, jangan mereka-reka. Namun juga jangan tak acuh sama sekali. Bertahanlah, bagaimanapun sulitnya hidup ini. Sebab pesan kebaikan itu akan datang kembali. Mari kita sebagai jemaat JKI Home, hari ini kita koreksi diri kita. Apakah saya sudah berjaga-jaga dengan baik? Apakah saya sudah mempersiapkan diri saya dengan sesungguhnya? Tidak hanya di hari Minggu, tapi tiap-tiap hari dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Membaca firman, berdoa, bahkan mengambil waktu berpuasa. Biar akhirnya firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Ketika waktunya tiba, kita sudah siap untuk menghadap. Dan kita tidak lagi panik dan ketakutan. Saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan ini.